Oke, jadi episode keempat kali ini Singgah Kopi kita buat berbeda. Singgah Kopi adalah kita akan menceritakan sebuah pengalaman kedai kopi tersebut dan gimana cara dia bertahan dalam situasi seperti ini, dan juga bisa dibilang bagaimana strategi dia bisa bertahan sampai sebesar ini. Dan untuk yang keempat, episode keempat, kita sekarang berada di Budaya Kopi. Sudah pasti kalian tahu Budaya Kopi sudah sangat merajalela di Mojokerto dan sangat, jadi sudah kalian ketahui Budaya Kopi sudah lumayan lama untuk berdiri di kota Mojokerto sebagai coffee shop. Jadi pasti sangat seru untuk kita ketahui gimana dia bertahan dan gimana dia bisa bertahan sampai saat ini. Ingin tahu keseruannya? Yuk ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya berada di Budaya Kopi. Saya di sini bersama Mbak Desi selaku pemilik kedai kopi yang bernama Budaya Kopi. Selamat malam Mbak. Budaya Kopi ini sudah berdiri sejak tahun berapa Mbak? Dari tahun 2016. 2016. Ya, Yes, berarti sekitar 4 tahun atau tahun 2016 awal. Jadi kayak udah masuk 5 tahun. tahun. Iya, mau masuk 5 tahun. Saya bareng sama adik ya, sebenarnya mungkin beberapa tahu barista saya namanya Rangga. Nah, itu adik saya yang memang ngajakin untuk bikin usaha gitu ya, terutama kedai kopi, coffee shop atau kedai kopi. Di Mojokerto itu belum ada kafe yang memang punya konsep pure kita mengenalkan kopi gitu. Awalnya sih berjalan dari situ. Berawal dari warung kecil sih sebenarnya, dari 2015. Dulu namanya Cingkir Cilik sebelum kita masuk ke Budaya Kopi sebenarnya. Jadi 1 tahun dulu kita bikin angkringan, terus habis itu baru ikut kursus barista di 2016 itu. Setelah kursus baru bikin coffee shopnya. Oke. Ada nggak Mbak hal yang paling, maksudnya ketika jatuh-jatuhnya Budaya Kopi dan harus bangun lagi itu bisa diceritakan ya, mau diceritakan? Pada dasarnya yang namanya bisnis itu kan fluktuatif juga ya. Agak random, maksudnya dalam artian kita menggambar pasar, kebutuhan pasar seperti apa, dan kita apa yang disediakan seperti itu. Ketika tahun paling susah misalkan kayak itu biasanya 3 tahun pertama. Jadi pas tahun pertama kita buka itu sangat bagus misalkan, setelah itu bertahan selama 3 tahun itu sudah mulai agak ada konflik lah misalkan gitu. Karena kan setiap manajemen itu pasti ada konfliknya. Nah, itu baik internal maupun eksternal biasanya. Itu menginjak akhir 2019 kita diharuskan untuk pindah ke tempat yang lain misalkan kayak gitu. Kalau misalkan ya kasarannya itu yang paling terberat ketika kita harus menjaga trust customer, apakah kami bisa menyajikan hal yang baru yang bersaing dengan munculnya beberapa kedai kopi yang baru juga ya di sini. Jadinya banyak hal yang bisa didapatkan oleh customer di tempat-tempat yang lain misalkan, dan itu tidak didapatkan di Budaya. Apakah yang harus kita tawarkan untuk customer supaya mereka dapat trust ke kita? Tidak hanya dari segi konsep tapi juga pelayanan. Ketika kita harus berpindah, itulah yang paling berat sebenarnya. Apakah kami dapat tempat yang hype-nya seperti yang dulu misalkan gitu. Nah, itu yang waktu itu kayak pukulan terberat. Kemudian ada mukjizat juga di sana gitu, ada hikmahnya juga. Misalkan di tahun itu kita habis nih kontrak, kan dulu tempat kontrak Mas. Jadi harus cepat-cepat ambil keputusan. Belajarnya di sana sama beberapa tim juga ya dari Budaya. Bagaimana ini kita harus berpindah ke mana? Kasarannya cukup nggak sih kita uangnya untuk bisa sewa lagi di tempat yang lain misalnya kayak gitu.
tabungan kita cukup nggak kayak gitu. Nah itu paling beratnya di sana sih, ketika kita mengambil resiko yang cukup besar untuk bertahan, ya kita siap dengan apapun yang harus dilakukan konsekuensinya, seperti itu sih. Nah, di budaya sendiri tuh untuk bertahannya pada era pandemi ini gimana, Pak? Cara bertahan. Jadi kabar yang kedua setelah kita berpindah, alhamdulillah dapat tempat. Ternyata ada pandemik. Nah, kalau pandemik kan kita tidak memandang siapapun, ternyata semua lini itu terpengaruh oleh atau terdampak juga ya oleh pandemik. Nah, kalau dari sisi kami itu tetap sih menjaga trust customer bagaimana. Jadi pilihannya itu untuk bertahan, tetap menawarkan atau tetap menginformasikan bahwasannya sebenarnya kan kalau di kita sama-sama food and beverage ya Mas, maksudnya sama-sama usaha service yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Nah itu kita yang paling dijaga adalah hygiene, higienitas, kemudian kayak bagaimana sih kita menginformasikan bahwa kita siap dengan semua itu. Kita menyajikan yang sesuai dengan apa yang standar, ada SOP juga di sana, kemudian kebersihan dan istilahnya kayak kerapian semuanya harus dijaga, pest control dan lain-lain, tetap seperti itu. Jadi kita menginfokan yang benar dan melakukan yang benar juga gitu, sehingga kita bisa saling jaga sih. Coffee shop di Mojokerto sangat jarang sekali Mbak ya di waktu 2016. Ada. Bisa dihitung nggak tapi kan? Iya sih. Nah, terus untuk ketika saya buka 2019 pun dia masih bisa dihitung. Kan marak-maraknya ketika 2019 akhir 2020 ini itu langsung sebuah coffee shop sangat melejit. Mungkin 2016 seorang barista kayak ya udah cuma seorang barista, tapi untuk tahun 2020 ini seorang barista lagi naik-naiknya ini Mbak ya. Lagi naik-naiknya, aku barista kayak gitu. Nah, menurut Mbak ketika di tahun 2020 ini di Kota Mojokerto lagi naik-naiknya sebuah coffee shop, banyak sekali coffee shop baru yang mencoba pasar di Kota Mojokerto. Nah, ini menurut Mbak gimana Mbak? Ketika sudah banyak sekali coffee shop yang buka di tahun 2020 ini. Di Mojokerto. Iya, di Mojokerto khususnya. Lebih enak. Maksudnya dalam artian gini, jadi kita dibantu dengan berdirinya beberapa coffee shop yang baru, karena coffee shop sendiri kan banyak ya macamnya. Maksudnya ada yang kedai kopi, ada cafe resto, ada yang lain-lain. Ada yang memang kalau bicara specialty masih belum ada. Iya, full specialty. Iya. Nah, tapi dengan mereka bermunculan itu kita semakin dibantu untuk mengenalkan bagaimana tradisi minum kopi atau bagaimana kopi itu bisa struggle di tahun 2020 ini. Semakin banyak kafe yang buka istilahnya itu bisa membantu kita untuk semakin kuat. Jadi tidak semata-mata untuk kalau kompetitor pasti semakin banyak yang buka pasti ada semakin banyak kompetitor, entah dari skala bisnis apapun. Tapi di sini kita bisa bicara masalah tentang perilaku customer sendiri. Jadi dia akan lebih gampang mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, semakin banyak pembanding gitu ya? Iya, semakin banyak pembanding bagi dia dan semakin menunjukkan bahwa lifestyle untuk bisa mendapatkan misalkan atau untuk ngopi di tempat kopi atau tempat ngopi itu semakin diakui. Jadi tinggal kita memilih untuk tetap bertahan dengan karakteristik yang mau kita bawa dari awal atau mau ngikutin aja nih. Misalkan marak yang buka baru tapi dengan konsep yang gampang untuk dibawa. Kasarnya kayak es kopi susu mungkin seperti itu ya, kan banyak juga semuanya, banyak brand dan banyak yang masuk. Dan juga ada ini informasi tentang harga untuk mereka. Jadi dan kualitas juga. Jadi ada beberapa yang bisa dimanfaatkan di sana. Ketika semua berdiri atau semua mendirikan usaha yang hampir-hampir sama, maka di sini customer pun akan juga cerdik sebenarnya. Mereka bisa memilih kemana sih? Kemana yang harus dituju? Yang aku mau, istilahnya gitu. Terus tahun-tahun 2019 ke 2020 kan profesi barista juga semakin diakui. Akhirnya seorang barista gitu. Kalau menurut saya
mulai zaman sekarang ini akhirnya barista sudah bisa menjadikan profesi kayak gitu. Betul. Kalau zaman dulu kan kayak mungkin sambiananya untuk sekedar kuliah sambil nyambi kayak gitu. Nah di 2019 kan juga digalakkan sih ya dari pemerintah juga untuk sertifikasi profesi, salah satunya juga barista. Itu sebagai persiapan untuk kita menghadapi di tahun 2020 atau 2021 ini sebenarnya, ketika pasar global sudah benar-benar bisa bersaing di Indonesia gitu. Salah satu profesi yang dibidik adalah barista, karena kopi dinilai komoditi yang akan terus bertahan, dan ternyata terbukti kan bahwasanya kafe-kafe juga udah pada setelah pandemi itu banyak yang makin punya brand baru nih untuk naik daun semua gitu, dan otomatis konsumsi kopi juga akan bertambah di Indonesia gitu. Oke, tadi kita kan ngomongin sebuah kedai kopi pasti memiliki sebuah signatur menu gitu. Jadi boleh nggak Mbak saya mencoba signatur menu dari budaya kopi ini? Apa sih signatur yang ditonjolkan dari budaya kopi ini? Boleh. Jadi kita langsung ke bar aja, nanti kita ketemu di sana. Nanti yang kita ambil untuk signaturnya itu basicnya espresso. Nanti kita mau ngambil yang seger aja sih. Oke, karena Mojokerto panas ya. Mojokerto panas. Ada satu signature dari kita yang terbaru namanya Booster, yang sekarang lagi disiapin oleh barista kita yang jadi satu. Oh, kita langsung tanya sama baristanya ya. Ini namanya Booster. Jadi Booster itu basicnya dari espresso. Kita pakai double espresso, kita pakai rasa strawberry. Di situ juga ada lemon, kita slice, kemudian kita shake selama beberapa detik, nggak terlalu lama sih, sama beberapa gram es batu. Nah, habis itu kita spring, dia kelihatan lebih terang, tapi dia menghasilkan bumi supaya ada pahit-pahit dari kopi, tapi juga ada rasa seger lemon, sama juga ada rasa-rasa strawberry-nya. Makanya di sini gasnya aku pakai strawberry biar orang lihatnya lebih enak, bukan lemon kayak gitu. Cobain Mas. Iya, silakan. Jadi akhirnya orang melihat kopi itu nggak selamanya pahit ya. Kayak gitu. Jadi menu ini tuh kayak akhirnya ditemukan sebuah menu racikan kopi yang bisa dinikmati, untuk orang awam pun bisa menikmati kopi ini ya. Jadi ini sih kalau kita mau kenalin beberapa, mungkin tidak langsung ada pure langsung kopinya, tapi kita sosiologi dulu dengan beberapa menu signaturnya. Ada ini, kadang kita juga punya es kopi susu juga sih sebenarnya untuk signatur kita, tapi lebih tetapnya kayaknya supaya lebih segar kita ngeluarin yang ini dulu. Jadi itu tadi sebuah kisah perjalanan dari budaya kopi dari tahun 2016 sampai sekarang dan bagaimana bertahannya. Dan jadi terima kasih kepada budaya kopi, kepada Mbak Desi selaku pemilik dari budaya kopi telah menerima kami untuk bisa datang di sini. Jadi sekian dari saya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti akun Instagram kami Doaya Kopi, dan terus ikuti untuk kita mau singgah kemana lagi. Okay. Thank you.